Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Nuraini dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Sunan Ampel, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis perbedaan ruang lingkup materi bahasa Indonesia pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kompetensi inti dan kompetensi dasar. Dalam kurikulum 2013, kompetensi disusun dalam dua tingkat, yaitu kompetensi inti dan kompetensi dasar. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, struktur kompetensi mengalami perubahan menjadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, dan alur tujuan pembelajaran atau ATP. Yang selanjutnya yaitu pendekatan pembelajaran. Perbedaan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka dalam pendekatan pembelajaran yaitu kurikulum 2013 berpusat pada pendekatan saintifik atau pembelajaran berbasis pada proses ilmiah. Kurikulum 2013 lebih terstruktur, yaitu guru harus mengikuti 5M: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan, serta kurikulum 2013 lebih berorientasi pada keterampilan abad ke-21, yaitu 4C: critical thinking, creativity, collaboration, and communication. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, pendekatannya lebih fleksibel dan menggunakan beberapa model, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, dan pembelajaran mandiri. Kemudian kurikulum Merdeka juga lebih berpusat pada siswa, yaitu memberikan lebih banyak otonomi kepada siswa dalam belajar. Dan kurikulum Merdeka juga berbasis proyek dan keterampilan nyata yang menghubungkan dengan dunia nyata dan keterampilan hidup. Yang selanjutnya yaitu perbedaan materi pembelajaran pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Pada kurikulum 2013, materi pelajaran disusun berdasarkan standar nasional yang seragam, yaitu dalam bentuk KI dan KD. Kemudian materi pembelajaran juga disusun atau dibagi berdasarkan tingkat kelas dan terdapat mata pelajaran wajib, sehingga berfokus pada pemahaman teori dan konsep akademik. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, materinya itu lebih fleksibel dan kontekstual, disusun dalam bentuk capaian pembelajaran yang terbagi dalam fase, bukan per kelas. Kemudian kurikulum Merdeka juga lebih berorientasi pada keterampilan hidup, banyak proyek dan konteks nyata. Kemudian kurikulum Merdeka juga terdapat integrasi antar materi, yaitu beberapa pelajaran lebih terintegrasi, misalnya IPA diajarkan sebagai suatu kesatuan tanpa pemisahan fisika, kimia, dan biologi. Yang selanjutnya yaitu perbedaan keterampilan berbahasa dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013, keterampilan berbahasa mengacu pada 4 keterampilan utama yang diajarkan secara terpisah dan berjenjang, yaitu menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Kemudian dalam kurikulum 2013, siswa diajarkan struktur kebahasaan seperti tata bahasa, ejaan, dan kosakata. Kemudian penilaiannya lebih banyak dilakukan melalui ujian tertulis seperti pemahaman teks dan tata bahasa. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, keterampilan berbahasa tetap mengacu pada 4 keterampilan utama, tetapi dengan pendekatan yang lebih integratif dan kontekstual. Dan di kurikulum Merdeka tidak diajarkan secara terpisah, tetapi dalam satu kesatuan, misalnya membaca teks lalu langsung menulis tanggapan dan berdiskusi. Kemudian penilaiannya itu lebih menitik beratkan pada proyek portofolio dan asesmen formatif daripada sekedar ujian tertulis. Yang selanjutnya yaitu perbedaan penilaian pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Dalam kurikulum 2013 menggunakan 3 aspek penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Dalam kurikulum 2013 juga lebih banyak menggunakan penilaian sumatif, yaitu yang berfokus pada hasil akhir dalam pembelajaran, ujian harian, UTS, dan UAS.
Kemudian, kurikulum 2013 menggunakan penilaian berbasis angka dan deskripsi. Rapor siswa terdiri dari nilai angka dan deskripsi perkembangan siswa berdasarkan KIKD. Sedangkan dalam kurikulum Merdeka, penilaiannya itu lebih fleksibel dan berbasis proses dengan pendekatan asesmen formatif yang lebih dominan. Guru dapat menyesuaikan bentuk asesmen sesuai kebutuhan siswa dan mata pelajaran. Kemudian, dalam kurikulum Merdeka, penilaian dilakukan sepanjang proses belajar untuk memberikan umpan balik yang membantu siswa berkembang bukan hanya di hasil akhir. Dan tidak hanya angka, raportnya itu berbasis deskripsi perkembangan, tetapi juga catatan kemajuan siswa secara personal, dan asesmen lebih kontekstual dan autentik, misalnya pada proyek, presentasi, portofolio, dan refleksi diri. Yang selanjutnya yaitu perbedaan pembelajaran literasi pada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Kurikulum 2013 lebih berfokus pada membaca, menulis, dan memahami teks dalam mata pelajaran, sedangkan kurikulum Merdeka dikembangkan lebih luas mencakup literasi baca tulis, numerasi, dan literasi digital. Kemudian yang selanjutnya yaitu perbedaan sumber belajar dalam kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Berdasarkan jenis sumber belajar, kurikulum 2013 sumber utama adalah buku teks yang disediakan pemerintah, sedangkan dalam kurikulum Merdeka menggunakan modul ajar, perangkat ajar yang lebih fleksibel, dan sumber belajar lain seperti video, proyek, serta teknologi digital. Yang selanjutnya yaitu proyek dan kreativitas. Pada kurikulum 2013, proyek kreativitas bersifat terintegrasi dalam mata pelajaran dan lebih terstruktur sesuai dengan tema yang ditentukan dalam kurikulum. Sedangkan pada kurikulum Merdeka menggunakan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang lebih fleksibel dan berbasis isu nyata di sekitar siswa. Syukron, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.